Kalau kita itu yang sifatnya orangnya anti ribet, ya lebih cocok untuk membeli rumah. Kekurangannya apa membeli rumah? Tentunya biasanya yang terjadi adalah masalah keterbatasan lahan. Jadi dengan budget yang ada, kita hanya mendapatkan lahan yang lebih sempit. Membangun rumah, kita sudah mendapatkan tanah yang tepat, legal, ya, tidak bersengketa. Kemudian kita mendapatkan arsitek yang sesuai itu artinya taste-nya sama atau bisa memahami, dan dia bisa mendesain dengan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Masih ada lagi PR-nya, penyesuaian atau kita melihat bahwa dari sisi RAB, rencana anggaran belanja. Hai, mending mana? Membangun rumah atau membeli rumah? Nah, itu yang akan kita bahas saat ini, dan tentunya masih dibantu sama Mas Fajar. Oke, Mas Fajar, ini kadang mungkin jadi satu pertimbangan buat kita-kita yang sudah mulai merencanakan untuk memiliki tempat tinggal. Mending mana nih? Membangun rumah atau membeli rumah? Oke, ya semuanya tergantung dari masing-masing. Jadi gini, yang kita bahas satu persatu. Membeli rumah itu ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau kita bicara kelebihannya, sudah pasti ketika kita sudah bisa membayarnya atau dengan proses KPR, itu kita bisa segera menempati rumah. Kalau kita itu yang sifatnya orangnya anti ribet, ya lebih cocok untuk membeli rumah. Kekurangannya apa membeli rumah? Tentunya biasanya yang terjadi adalah masalah keterbatasan lahan. Jadi dengan budget yang ada, kita hanya mendapatkan lahan yang lebih sempit. Kemudian kita mendapatkan satu denah atau layout yang tidak sesuai dengan rumah impian kita. Juga ada kekurangannya lagi, mungkin kita tidak mendapatkan kualitas bangunan yang sesuai dengan keinginan kita. Dan terlebih lagi mungkin dari sisi infrastrukturnya mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, di sini mengapa saya bilang bahwa itu tergantung kecocokan dari masing-masing dari kita. Yang kelebihannya jelas tadi, tidak perlu ribet. Ketika kita sudah bisa mendapatkan satu pemahaman dalam arti pilihannya sudah jelas, kita sudah bisa melakukan pembayaran baik itu tunai maupun KPR, maka kita bisa langsung menempati rumah. Walaupun di belakang hari kita harus mungkin melakukan renovasi atau penambahan ruang, atau mungkin juga berpikir untuk membangun secara vertikal karena kebutuhan ruang kita semakin besar gitu. Nah, aspek ini perlu dicatat buat teman-teman kita. Nah, sekarang kalau kita harus membangun rumah itu juga bukan urusan yang simpel. Yang pertama adalah harus bisa memastikan bahwa legalitas tanah itu jelas, sah dan tidak bersengketa.
memilih sebuah lahan itu juga butuh satu kecermatan dan keahlian. Karena dari sisi aksesibilitas, dari sisi ketersediaan fasilitas yang lain, mungkin ada masalah-masalah eksternal yang di luar itu juga kita harus peka untuk mencermatinya. Kemudian setelah katakanlah tanah itu sudah terpilih dengan bagus, apa yang harus kita lakukan? Tentunya harapan dari orang yang membangun rumah sendiri itu akan membangun sebuah rumah impian, dan itu bisa dilakukan karena dari sisi desainnya juga terserah dari kita sendiri. Nah, kalau misalnya dari sisi kualitas, tentunya juga bisa kita awasi sendiri. Nah, tentunya lebih mahal mana? Tentunya lebih mahal kalau kita membeli rumah. Dari sisi meter perseginya itu sudah pasti lebih mahal membeli rumah. Tapi sekali lagi, dari skema pembiayaan itu bisa lebih ringan. Memang lebih mahal, tapi kita lebih ringan. Biayaannya karena ini bisa per bulan kita sesuaikan dengan kemampuan ya. Ya, betul. Nah, kembali lagi ke kita membangun rumah. Membangun rumah itu rumah impian. Itu juga perlu sebuah jasa arsitek. Jasa arsitek yang tentunya taste-nya harus sama. Banyak arsitek, tapi banyak juga yang taste-nya mungkin beda. Untuk memahami seseorang menginginkan sebuah hunian yang tepat, arsitek tentunya banyak yang punya cara. Tapi kalau sudah bicara taste, kadang memang tidak bisa dipaksakan. Jadi itu juga tergantung dari preferensi dari arsitek itu sendiri, pemahamannya, dan juga penjelasannya. Apa-apa yang diinginkan dari kliennya arsitek itu harus bisa dikomunikasikan dengan baik sehingga arsitek bisa menangkap dan menerjemahkan ke dalam gambar dan diharapkan mengeksekusinya sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, itu kalau kita bicara soal membangun rumah, kita sudah mendapatkan tanah yang tepat, legal, ya, tidak bersengketa. Kemudian kita mendapatkan arsitek yang sesuai itu artinya taste-nya sama atau bisa memahami, dan dia bisa mendesain dengan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Masih ada lagi PR-nya, penyesuaian atau kita melihat bahwa dari sisi RAB, rencana anggaran belanja. Jadi biaya dari kita membangun rumah itu berapa? Nah, dari situ apakah itu sudah selesai? Nah, itu belum selesai. Dari sisi RAB itu bisa dinegosiasikan. Dari sisi harga bisa, mungkin dari sisi volume, atau mungkin dari sisi kualitasnya. Yang tadinya misalnya lantainya granit tile, dirubah dengan keramik untuk menyesuaikan budget, itu bisa. Tapi bisa juga secara inti. Saya punya budget hanya misalnya 500 juta, tapi di kemudian hari saya akan menambah di area sini seperti ini. Mungkin dari sisi arsitek bisa dimintakan sebuah grand plan, tapi nanti akan dipecah menjadi 3 kontrak misalnya. Kontrak pertama, kontrak kedua, kontrak ketiga. Ya, jadi tapi dari sisi budget juga bisa disesuaikan. Disesuaikan artinya saat ini saya punya dana hanya sampai pondasi saja. Nah, dari sampai pondasi itu kita berhenti dulu, ya nggak ada masalah. Karena sampai pondasi ya nggak ada masalah. Nanti suatu hari ada rezeki lagi, kita selesaikan sampai dengan genteng, belum finishing. Ada lagi finishing, saniter, dan kelengkapan sampai dengan furniture. Nah, itu masalah kecocokan dengan pendapatan kita sendiri. Biasanya seorang wirausaha lebih memilih untuk
membangun rumah sendiri. Karena mungkin dari sisi pendapatan dia kadang-kadang mendapatkan pendapatan yang sedikit dan di titik tertentu dia mendapatkan banyak. Tapi kalau untuk profesional staff, misalnya para pegawai gitu, dia sudah jelas mendapatkan penghasilannya sehingga dia cocok untuk membeli rumah. Biasanya seperti itu. Dan mereka punya satu aktivitas yang rutin sehingga untuk mengawasi proses pembuatan itu mungkin tidak sempat. Jadi dia memang kalau saya bilang digolongkan menjadi satu kelompok yang anti ribet. Ya. Kalau kelompok anti ribet itu ya biasanya lebih cocok untuk datang ke developer, pilih developer yang baik, kemudian melakukan proses pengajuan kredit, kemudian dia melakukan angsuran. Ribetnya di depan. Setelah itu dia tinggal mengangsur. Dan dia langsung menempati rumah tersebut hanya dalam waktu mungkin 4-5 bulan, atau mungkin kalau rumah ready bisa juga kalau uangnya siap ya 2 bulan juga bisa beres, asal dari sisi bendel kreditnya siap. Nah, jadi untuk membeli atau membangun rumah sendiri itu memang sangat tergantung dari kondisi masing-masing dari kita. Jadi kesimpulannya mungkin ya dari saya, bagi seseorang yang gemar dengan proses, dia akan memilih untuk membangun rumah sendiri. Tapi bagi orang yang sibuk dan harus segera menempati rumah, ya dia sebaiknya membeli rumah. Kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, ini juga tentunya akan menjadi satu hal yang bisa kita jadikan acuan. Mau membeli rumah atau membangun rumah, itu pada akhirnya akan menjadi tergantung kepada Anda sendiri. Tapi ada satu lagi, selain seseorang itu punya satu kegemaran dalam berproses, dia juga mungkin ada kreativitas. Nah, kalau dia punya sebuah kreativitas, gemar dengan proses, ya membangun rumah. Tapi juga itu kembali lagi ke pendapatan. Jadi yang harus kita bawahi adalah pendapatan. Memang pada akhirnya kalau kita membangun rumah sendiri itu bisa jauh lebih menyesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Karena itu benar-benar proses dari nol, kita bisa terlibat di dalamnya. Betul. Ya, ini nanti akan jadi satu hal yang pada akhirnya perlu Anda pertimbangkan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Tetap di Seputar Kria. Mewahin batal.